Sesungguhnya kita hidup di dunia yang penuh dengan makhluk hidup bervariasi dengan keunikan masing-masing. Coba, jika kalian lihat di depan rumahnya dan melihat tanamannya tumbuh, pastinya setiap penonton akan ada tumbuhan berbeda-beda dengan ciri khas unik yang membedakan flora itu dengan tumbuhan lain. Nah, berdasarkan penelitian IUCN pada tahun 2022, mereka dapat identifikasikan hampir 2,16 juta spesies yang ada di dunia. Wah, itu lumayan banyak loh. Tapi, kok bisa ya beragam? Apa yang mempengaruhi dari persebaran flora dan fauna? Nah, faktor ini berasal dari beberapa hal, yaitu pertama, letak daerah, kedua, iklim daerah, ketiga, kesuburan tanah yang menjadi pengaruh, keempat, vegetasi di mana semua makhluk hidup berhidup dan beradaptasi di daerah masing-masing. Selanjutnya, fisiografi dari ketinggian suatu daerah dan bentuk wilayah. Dan terakhir, letak geografis dan oceanografis di mana struktur geografis seperti pulau dan laut menjadi batas alamiah dari persebaran flora dan fauna. Nah, apakah teman-teman tahu tentang persebaran flora dan fauna yang ada di dunia? Ternyata ada 7 bioma dan 6 kawasan daerah loh. Nah, mulai dari bioma, ada tundra, taiga, hutan gugur, stepa, hutan hujan tropis, hutan sabana, dan gurun. Setelah bioma, mari kita lihat persebaran faunanya, yaitu ada Palearctic, Nearctic, Neotropic, Ethiopian, Oriental, dan Australis. Jadi, buat apa mereka ada di dunia? Apakah mereka hanya untuk ada saja? Tentu tidak. Semua makhluk hidup memiliki gunanya masing-masing yang sangat bermanfaat bagi kita dan ke lingkungan. Pertama-tama, dari sumber daya alam dari tumbuhan yang digunakan untuk bahan makanan, baju, perabotan, teknologi, dan obat. Semua perbuatan manusia berasal dari sumber daya alam yang disediakan oleh tumbuhan yang ada di dunia. Jika mereka tidak ada, kita pastinya tidak akan berkembang sama sekali. Tidak hanya itu, oksigen berasal dari pohon-pohon, jadi sehingga kita tidak ada pohon, kita semua mati deh. Tumbuhan juga bermanfaat kepada binatang dengan memberi habitat untuk mereka hidup. Nah, hewan juga memberi manfaat kepada kita loh. Fauna memberi sumber daya alam sebagai bahan makanan untuk manusia mendapat nutrisi yang baik untuk dikonsumsi. Tanpa mereka, kesehatan kita akan sangat mempengaruhi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hewan juga membentuk sistem kehidupan yang namanya ekosistem. Ekosistem adalah di mana makhluk hidup membentuk hubungan timbal balik yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dengan adanya ekosistem, maka ini menjaga keseimbangan alam dan siklus kehidupan. Wah, sekarang teman-teman sudah tahu ya tentang manfaatnya flora dan fauna. Dengan besar pentingnya flora dan fauna di dunia, maka kita juga harus sadar dengan masalahnya yang sedang terjadi kepada mereka. Sampai sekarang hampir 25 juta hektare hutan sudah hilang karena deforestasi atau kebakaran. Dan berdasarkan data analisis dari 2001 sampai 2019, kita sudah hilang hampir 100 juta jumlah pohon loh. Tidak hanya itu, berdasarkan data IUCN, 1.217 spesies hewan terancam punah di dunia yang memiliki 41.338. Jadi, gimana? Bagaimana kita bisa tolong melestarikan tumbuhan dan hewan-hewan supaya mereka tidak hilang dari dunia? Nah, dari pemerintah saja, di Indonesia sebanyak 919 jenis tumbuhan dan satwa liar di Indonesia dilindungi oleh undang-undang supaya mereka tidak terancam punah. Kedua, ada Taman Safari, di mana tempat itu merupakan objek wisata nasional dengan fungsinya konservasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Dan terakhir, adanya Taman Nasional yang merupakan kawasan konservasi berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Tapi jangan salah, kita juga bisa kok menolong melestarikan kekayaan alam dari memberi dukungan kepada organisasi, ikuti organisasinya tersebut, memulai program tanam balik, atau enggak, kalau mau kita lebih simpel lagi, memulai menanam tumbuhan di sekitar rumah. Nah, jadi kalian nunggu apa lagi? Ayo, mari kita menjaga kekayaan biodiversitas yang ada di dunia. Sekian dari video ini, terima kasih.